Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya. Bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu. Bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu diiyakan di Pak RT. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Ketika saya baru mencoba dimediasi, saya bertanya, apa benar saya minta uang 100 juta atas nama Pungli? Dijawab oleh kedua asisten rumah tangga beliau. Yang satu bilang tidak. Pak RT bilang kalau Pak RT mau diminta tolong mengangkut itu, saya dibayar 100 juta pun. Saya nggak mau. Yang satu lagi dia bilang samar-samar. Ya, itu pengakuan dua asisten beliau. Penegasan yang jam 7 malam sapi dilepas. Jam 7 ketika ditanya sama ini, Pak, kalau saya titip di sini lagi, saya akan saya lepas. Lepas dalam pengertian lepas tanggung jawab saya. Kenapa? Siapa yang mau sapi jaga ini? Siapa yang mau bayar untuk menjaga ini? Masjid ini bukan lembaga sosial yang duitnya ngucur ya orang buat bayar barang dan bukan penitipan. Tapi udah diserahin ke ente, tiba-tiba diambil. Bagaimana perasaannya? Sementara anak-anak kecil di situ udah lagi seneng-senengnya ngeliat sapi, tiba-tiba diambil. Presiden buruk dong buat saya. Ada apa nih Pak RT? Kok orang nggak percaya sama saya? Ya bener dong. Ya kan? Ya udah, silakan ambil, tapi angkat sendiri. Ya kan, satu kali dia minta Pak RT tolong dibantuin angkat sapi satu ton, ambil. Ya menurut yang nganter ya. Terus saya bukan orang yang profesional naikin sapi. Seandainya terjadi sesuatu sama anak buah saya, sama saya pribadi atau apa, ya. Oke, saya tolong enggak, saya angkat aja sendiri, cari orang sendiri. Datang lagi kedua kalinya, kita tolong, Pak, nanti saya kasih uang. Bos, jangankan 100.000, 200.000, 1 juta, 100 juta saya nggak mau buat bantu ambil ngangkat sapi itu. Apa saya itu merupakan saya permintaan saya? 100 juta aja saya tolak, tanda saya buat ngangkat itu. Karena bukan kapasitas saya naikin sapi, karena saya nggak punya. Dewi Persik murka, sapi kurbannya ditolak Pak RT dan dipalak 100 juta. Dewi Persik meradang karena sapi kurbannya ditolak RT di lingkungannya. DP mengaku kalau karyawannya juga dibentak Pak RT itu saat mengambil sapinya di dekat masjid. DP juga dipalak 100 juta jika ingin dibantu penyembelihannya. Di sisi lain, Pak RT membantah menolak sapi kurban Dewi Persik. Kata Ketua RT, kita menerima kok, tapi mau diambil lagi. Ketua RT 6 RW 4 di Cilandak Barat, Malkan, membantah dirinya menolak sapi kurban milik pedangdut Dewi Persik. Malkan mengatakan, ia sudah menerima sapi milik Dewi Persik di masjid tempatnya sejak pukul 10 pagi. Tidak ada penolakan karena kita menerima. Sapi milik Dewi Persik ada di kita dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Apa itu merupakan penolakan? Enggak ada penolakan, ungkap Malkan. Malkan menegaskan dirinya tak pernah mengaitkan masalah ini dengan isu politik. Dia menuturkan, siapapun yang memberi sapi untuk dipotong di tempatnya, maka pihaknya akan selalu menerima. Saya enggak pernah kaitkan dengan politik. Kalau bahasa saya, jin iprit pun kasih sapi ke sini saya potong, ungkapnya. Malkan menjelaskan dirinya tidak mengetahui siapa sapi milik Dewi Persik, hanya dititipkan di tempat saja. Yang ia ketahui, sapi itu datang untuk disembelih di tempatnya. Bahkan dia sudah melakukan ijab kabul dengan pihak yang mewakili Dewi Persik. Saya nggak pernah tahu sapi itu dititipkan atau tidak. Yang jelas saya menerima itu, katanya dari seorang ustadz. Bilangnya, Ibu Dewi mau kurban di masjid ini. Setelah saya terima jam 10, tiba-tiba jam 1 atau jam 2 siang, ART dia mau ambil sapi itu. Apa itu merupakan bentuk penolakan?
jelas Malkan. Lebih lanjut, Malkan merasa keberatan saat sapi milik Dewi Persik yang hendak diambil kembali dititipkan kepadanya. Ketika ditanya sama orang suruhan Dewi, "Pak, kalau saya titip lagi di sini bagaimana?" Saya jawab, "Saya nggak mau, akan saya lepas. Lepas dalam pengertian lepas tanggung jawab saya," jelasnya. Kenapa? Siapa yang mau jagain sapinya? Siapa yang mau bayar yang jaga? Masjid ini bukan lembaga sosial yang duitnya ngucur dan bukan penitipan, tutur Malkan. Sebelumnya diberitakan, seekor sapi yang rencananya dikorbankan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan diduga ditolak oleh ketua RT setempat. Sapi itu disebut milik pedangdut Dewi Persik. Dalam unggahan video yang dibagikan di laman Instagram pribadinya, Dewi menyebut sang ketua RT enggan menerima hewan kurban dengan alasan daging kurban di wilayah itu sudah banyak. Tidak hanya itu, Dewi mengaku diminta menggelontorkan dana ratusan juta rupiah bila ingin dibantu menyembelih sapinya. Namun perkataan itu diakui Dewi tak didengar langsung olehnya, melainkan melalui asisten rumah tangga, satpam, dan sopir pribadinya. Mereka sampai membentak ART dan driver saya. Kemudian berdasarkan penuturan ART, satpam, dan driver kami diminta 100 juta jika ingin dibantu menyembelih hewan kurban, imbu Dewi Persik. Lantas, Dewi Persik dan Pak RT menjalankan proses mediasi. Dewi Persik dan Pak RT melakukan mediasi di Masjid Bobul Khoirot, Cilandak, Jakarta Selatan. Sayangnya, mediasi tersebut tidak menghasilkan jalan keluar bagi Dewi Persik dan Malkan. Mediasi bahkan diakhiri dengan tangisan Dewi Persik. Dewi Persik menangis lantaran tidak terima dengan sikap Malkan yang kerap tersulut emosi selama proses mediasi. Padahal dirinya hanya ingin berkorban dan membagikan hasil kurbannya kepada warga, seperti yang ia lakukan setiap tahunnya. Kenapa tadi saya marah-marah? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras. Gak ada ras, mau orang Betawi, mau orang Madura, sama-sama, kata Dewi Persik seusai mediasi. Niat saya ibadah, niat saya baik, dari dulu saya lakukan, bukan cuma sekali, lanjutnya. Dewi Persik menyayangkan sikap Malkan sebagai ketua RT yang kerap membentak dirinya. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak, dia ketawa-ketawa. Pantas nggak Pak RT kayak gitu? Pungkas Dewi Persik. Apa komentar Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate.